metodenya Rabbi Mordechai ini tadi. Mungkin kalau di sini istilahnya ronsen kuburan itu mungkin ya. Ronsen kuburan, itu mungkin istilah yang di sini ya? Iya. Istilah yang di Indonesia yang lagi rame-rame itu ya? Ya saya nggak tahu kalau misalnya ada kesamaan ya nggak tahu kok bisa sama juga saya nggak paham. Ya jadi kalau soal makam itu kira-kira kan kalau direkonstruksi itu begini, misalnya saya berwirid atau saya suluk atau saya tidur, kemudian entah mimpi, entah di alam jaga, kemudian saya menerima bisikan. Di situ ada makam waliullah si Anu bin Fulan, kemarganya ini. Sebetulnya kalau dari sisi historis nggak ada makamnya Rabbi Ash'i. Tapi karena ini diklaim berdasarkan informasi dari Rabbi Mordechai yang dianggap sebagai tokoh spiritual tadi itu, maka orang Yahudi mengakui bahwa itu adalah bagian dari makamnya keagamaan orang Yahudi. Ya, kalau menurut versi orang-orang Yahudi Ashkenazi bukan perampokan sejarah, tapi itu merupakan penciptaan sejarah berdasarkan klaim dari tradisi Ashkenazi. Internal mereka. Menciptakan tokoh di sini makamnya gitu mungkin ya. Supaya nanti nggak diklaim sebagai tokoh fiktif kan itu. Ya memang kalau ada kuburannya kan bukan tokoh fiktif. Padahal ini kuburan orang lain gitu loh. Pola yang di Palestina itu sama. Di dalam majalah Middle East Monitor, orang-orang Yahudi sekarang di Yerusalem yang menguasai Palestina itu untuk menancapkan dan memantapkan bahwa mereka itu legal tinggal di Palestina. Itu tahun 2022 kemarin, 2022, sekarang baru 2023, 1 tahun kemarin, itu membuat sekitar 100 makam yang dikesankan makam tua. Untuk apa orang Yahudi di Palestina membuat 300 makam yang dikesankan makam tua? Agar melegalkan bahwa betul mereka ini di Palestina bukan menjajah, tetapi kembali kepada tanahnya yang hak. Buktinya, ada makam-makam leluhur kami zaman dulu yang sudah ada di Palestina ini. Padahal makam-makam itu baru dibikin. Jadi mungkin bikinnya malam, kemudian siang-siang orang tidak terlalu memperhatikan, lama-kelamaan, kemudian diklaim bahwa makam ini adalah makam leluhur kami sekian ratus tahun yang lalu. Berarti tujuannya dia ke arah wilayah ini, Raf, mungkin? Bukan sekedar wilayah, tapi sejarah. Iya, jadi dia mengaskenasikan sejarah supaya dia bisa menguasai, eksis kan akhirnya. Ya begitulah. Kalau di Indonesia, napak tilas itu dibuat jadi kuburan. Dan ada nih yang kapan hari beberapa kuburan dibongkar itu ya. Oh begitu ya? Ada berita seperti itu ya. Saya nggak tahu kenapa ada sesuatu yang mirip-mirip ya, mungkin karena punya sejarah yang kebetulan saja. Jadi disebut kuburan palsu itu ada beberapa tipologi. Pertama, kuburan itu memang tidak ada kuburan. Kemudian sengaja dibikin kuburan dan diberi nama orang yang tidak pernah ada di masa lalu. Yang kedua adalah kuburan yang sudah mapan sebagai seorang pahlawan. Kemudian silsilahnya dirubah mulai leluhur keberapa sehingga melenceng daripada leluhurnya yang sebenarnya. Dia tadinya adalah keturunan Raja-Raja Mojopahit, Raja Mataram, kemudian bisa belok ke klan-klan yang ada di Yaman misalnya. Yang ketiga tipologinya adalah kuburannya ada di suatu tempat, kemudian dia bikin lagi kuburan, kemudian dia tambahin namanya sebagai alias dari pahlawan kita yang sudah ada kuburan itu. Jadi ini kuburan palsu ada, namanya diambil dari nama pahlawan kita, kemudian dialiaskan sebagai bagian dari al-anu ini. Dan ini yang sudah terjadi, dan ini sangat berbahaya apabila hari ini kita tidak mempunyai kepedulian untuk mencegahnya, untuk merapikannya kembali, maka 100-200 tahun yang akan datang, bangsa kita akan belok sejarah dan pemahaman cucu-cucu kita, generasi yang akan datang, itu akan gelap terhadap sejarah leluhurnya sendiri. Ini yang menjadi keprihatinan kita. Dan tidak ada dua hal yang harus kita pahami. Pertama, pemerintahan Israel yang sekarang yang berkuasa itu adalah dari kalangan Yahudi Ashkenazi. Istilah atau sebutan Ashkenazi bukan bagian dari kalangan Bnei Israel.
Kalau disebut sebagai Bani Israel, mereka adalah kaum Yahudi Temoni, kaum Yahudi Falasa, kaum Yahudi Mizrahi. Tapi kalau disebut Ashkenazi, itu adalah keturunan dari Yafet, bukan keturunan dari Shem. Itu catatan yang harus dipahami. Kedua, apa yang dilakukan oleh pemerintahan Israel ketika melawan bangsa-bangsa Arab tahun 67, perang 6 hari itu adalah titik puncak bagaimana kekuasaan Israel meliputi kawasan yang luas, itu sudah mendapatkan akses. Sehingga apapun yang ada kaitannya dengan Palestina diubah dan diganti. Salah satunya adalah makam Syekh Abbad, seorang ulama Muslim yang sangat dikenal, tiba-tiba raib dari data sejarah diganti namanya dengan nama Raf Ashi sampai hari ini. Artinya orang-orang Palestina sekarang tidak bisa menemukan makam Syekh Abbad lagi. Bahkan yang di internet juga dihapus. Di internet datanya sudah dihapus dan yang tertulis justru nama makam Rabi Ashi. Ini bahasa Ibraninya kelihatan. Saat itu masih hidup seorang ulama besar dari Lebanon yang kemudian pindah ke Palestina waktu masa damai ya, belum terjadi migrasi besar-besaran itu pada tahun 67. 67. Dan wafat di wilayah Palestina. Tapi kemudian terjadilah pengubahan ketika beliau wafat, kuburannya diganti. Yang awalnya itu namanya Syekh Abbad otomatis Muslim kan, tapi kemudian diganti menjadi makam Rabi Ashi oleh mereka yang berkuasa di situ. Bisa ditampilkan gambarnya. Nah, ini sebetulnya pintu gerbang untuk masuk ke makam Syekh Abbad sebetulnya. Tapi sudah diubah. Makam Syekh Abbad dihapus di situ namanya, diganti menjadi Raf Ashi. Ini namanya Raf Ashi, artinya Rabi Ashi. Kalau disebut Rabi Ashi, ya itu bukan nama sembarangan itu, Rabi Ashi. Kalau Rabi Ashi berdasarkan dokumen tulisan dari Yakub Nausner, ini Rabai Yakub Nausner. Ini menghimpun semua data mengenai rabi-rabi generasi awal. Generasi yang paling awal siapa saja. Hidup masanya itu sebelum era Islam. Makanya di sini disebut The Dictionary of Ancient Rabbis. Kumpulan informasi mengenai rabi-rabi masa kuno. Siapa itu Rabi Ashi? Nah, kita lihat di sini ya. Pada halaman berapa ini? 74 disebutkan Ashi. Jadi Rabi Ashi ini lahir tahun 352, meninggal tahun 427 Masehi. Berarti ini abad keberapa? Abad ke-5 Masehi, ya. Kalau abad ke-5 Masehi, beliau itu salah satu di antara editor kitab yang disebut kitab Talmud. Kitab Talmud Bavli itu yang menyusun terakhir ada Rabi Ashi. Berarti ini tokoh sentral enggak? Iya. Sama seperti kalau kita punya kitab Sahih Bukhari, ya kan? Itu siapa yang mengkompilasi yang terakhir? Nah, itu pasti orang penting kan? Sama seperti Talmud. Karena dalam tradisi Yahudi itu ada Talmud Bavli, ada Talmud Yerusalmi. Yang mengkompilasi terakhir dan sekaligus memberikan syarahnya. Kalau dalam tradisi Islam itu yang memberikan syarah Sahih Muslim itu kan Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi itu kan tokoh sentral tuh kalau dalam tradisi Islam. Sama seperti tradisi Yahudi punya tokoh sentral. Siapa yang mengkompilasi terakhir dan memberikan syarahnya terhadap kitab Talmud, itulah yang bernama Rabi Ashi. Ya, Rabi Ashi. Saya ulangi lagi, beliau lahir tahun 352 Masehi, meninggal tahun 427 Masehi. Berarti ini abad ke-5. Pertanyaannya, kalau ini diklaim makam ini sebagai makam Rabi Ashi, mana yang lebih kuat? Klaim umat Islam atau klaim orang Yahudi? Klaim Yahudi. Saya tanya ulang. Kalau Syekh Abbad itu kan tokoh umat Islam. Sedangkan yang menerima risalah Islam itu adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau dilahirkan tahun berapa? 571 Masehi. Meninggal tahun 632 Masehi. Saat itu Islam baru merupakan embrio. Sementara Syekh Abbad itu baru muncul belakangan. Ya kan? Dan itu menjadi warisan
kaum Muslim di Palestina, adalah tokoh sentral di Palestina. Tetapi karena itu diakui sebagai makam Rabi Ashi, kira-kira mana yang lebih valid menurut dokumen data Yahudi? Lebih tua mana kalau dibandingkan dengan data Yahudi? Ya, lebih tua data Yahudi. Data Yahudi, karena argumentasinya ini makam Rabi Ashi. Sebelum munculnya Nabi Muhammad kan. Karena sebelum munculnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti belum ada Islam. Iya. Iya. Padahal ini sebetulnya makamnya Syekh Abbad. Kenapa bisa begitu? Kira-kira apa sebabnya? Enggak, Mas. Tapi terverifikasi ya memang itu makamnya Syekh Abbad ya. Memang terverifikasi bahwa itu adalah makamnya Syekh Abbad karena beliau wafat di kawasan tanah Palestina. Dan waktu itu sudah masyhur bahwa itu adalah makam beliau sebelum tahun 67. Setelah tahun 67, ada seorang tokoh rabi yang bernama Mordechai, seorang tokoh spiritual, Rabbi Mordechai, yang kemudian mengklaim dengan mukasyafahnya bahwa itu adalah makam Rabi Ashi. Pada saat tahun setelah 67 itu baru kemudian diklaim dan dibuatkan tanda bahwa ini adalah makam Rabi Ashi. Sehingga makamnya itu terbelah dua. Makamnya itu. Perbatasan soalnya dengan Lebanon ya. Ya, jadi sebagian masuk wilayah Lebanon, sebagian masuk wilayah Israel dari wilayah Palestina yang direbut. wilayah Israel karena diambil dari Wilayah Palestina. Jadi wilayah kalau Palestina. lihat gambar ini makamnya terbelah ini. ada Terbelah dua. pagar. Jadi ini yang di luar ya, ini masuk kawasan Lebanon. Yang di dalam yang dipisah oleh apa ini? Pagar itu. Pagar ini itu lebih luas kawasannya. Jadi ini makam dibelah dua. Tetapi ini diklaim sebagai nama Rabi Ashi. Tulisan Syekh Abbad di sini dihilangkan. Dihilangkan. Tapi untuk orang Libanon sendiri masih percaya ini Ya Makam- masih percaya. makam Syekh Abbad. Sebagai makam Syekh Abbad. Orang Palestina juga mengaku ini sebagai makam Syekh Abbad. Tapi mereka nggak bisa ke sini karena sudah dibuatkan pagar bahwa ini adalah makam Rabi Ashi. Sebentar, dulu ini masih wilayahnya Palestina. Ya, Tapi saat dikuasai Israel, tanahnya direbut, kemudian makamnya dipasang pagar ini berarti. Iya, karena sudah karena diakui. orang Libanon mengakui ini sebagai makam Syekh Abbad, yang Israel mengakui makam Rabi Rabi Ashi. Berarti dibelah jadi dua. dibelah makamnya. jadi dua. Jadi orang Lebanon mengakui itu adalah makam Syekh Syekh Abbad. Orang Palestina, Arab Palestina mengakui itu sebagai makam Syekh Abbad. Tapi karena tanahnya itu sudah diambil Israel. alih dan direbut oleh pemerintahan Israel waktu itu, maka diubahlah nama makam Syekh Abbad menjadi makam Rabi Ashi atas rekomendasi Rabbi Mordechai. Berarti makamnya Rabi Ashi sendiri tidak diketahui berarti ya? Sebetulnya kalau dari sisi historis nggak ada makamnya Rabi Ashi. Tapi karena ini diklaim berdasarkan informasi dari Rabbi Mordechai yang dianggap sebagai tokoh spiritual tadi itu, maka orang Yahudi mengakui bahwa itu adalah bagian dari Makamnya keagamaan orang Yahudi. Uniknya metodenya tidak ilmiah loh, dia menentukan itu nih. Ya karena mukasyafah. Kalau dari tradisi Yahudi kan ada istilah yang disebut Kabbalah. Iya betul. Kabbalah itu kalau di dalam tradisi Islam sama dengan Sufi sebetulnya. Nah ini metodenya Rabbi Mordechai ini tadi. Mungkin kalau di sini istilahnya ronsen kuburan itu mungkin ya. Ronsen kuburan itu mungkin istilah yang di sini ya. Iya. Istilah yang di Indonesia yang lagi rame-rame itu ya. Oh. Ya saya nggak tahu kalau misalnya ada kesamaan ya nggak tahu kok bisa sama juga saya nggak paham. Ya, jadi kalau soal makam itu kira-kira kan kalau di rekonstruksi itu begini, misalnya saya berwirid atau saya suluk atau saya tidur, kemudian entah mimpi entah di alam jaga, kemudian saya menerima bisikan di situ ada makam waliullah si Anu bin Fulan marganya ini. Nah, kemudian dilaksanakan, saya suruh santri saya untuk melaksanakan bisikan itu. Nah, padahal kan berkali-kali saya sampaikan bahwa pengalaman batin, pengalaman spiritual itu kalau terkait dengan di luar diri sendiri, si pelaku, itu harus dikonfirmasikan secara faktual, secara ilmiah. Benarkah itu? Maka harus dicek. Kalau ternyata tidak, ya jangan dilaksanakan. Seandainya iya, ya minta persetujuan juga, apalagi ini sudah tidak benar dan tidak minta persetujuan, akibatnya akan terjadi keributan. Tapi yang jelas kalau misalnya pakai istilah ronsen kuburan, ya memang Rabbi Mordechai menggunakan ronsen kuburan untuk menjustifikasi bahwa ini adalah makam Rabi Ashi. Dan dari sisi
penanggalan memang Rabi Ashi itu kan hidup sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW. Jadi sangat lebih kuat, apalagi ditopang dengan inkuisisi tanah Palestina menjadi wilayah Israel, ya kan? Jadi semakin kuat. Sebetulnya kalau dari sisi historis nggak ada makamnya Rabi Ashi, tapi karena ini diklaim berdasarkan informasi dari Rabbi Mordechai yang dianggap sebagai tokoh spiritual tadi itu, maka orang Yahudi mengakui bahwa itu adalah bagian dari makamnya keagamaan orang Yahudi. Jadi pakai mata yang bisa keluar sinar X-ray atau bagaimana? Ya itu kan soal klaim, klaim dari orang-orang Ashkenazi itu untuk menyatakan bahwa ini memang makam Rabi Ashi. Rabi Ashi lebih awal sebelum munculnya Nabi Muhammad SAW. Apalagi ulama Muslimnya baru belakangan. Begitu kan argumentasi orang Ashkenazi. Atau kira-kira hal-hal pengaskenasian dalam tanda kutip ini ya, seperti ini tuh menurut Raf Ali ini membawa dampak masif atau tidak sebetulnya? Oh, dampaknya masif. Sehingga yang ada di media massa, ini kan bagian dari informasi media massa. Iya, betul. Kenapa yang muncul di kubahnya ini kan ibaratnya sama dengan kubah kan? Ternyata yang muncul hanya Nabi Raf Ashi ya. Raf Ashi aja. Raf Ashi. Ini kabar Mar Raf Ashi. Kabar itu kubur. Mar Raf Ashi. Mar itu yang dipertuan atau yang dimuliakan. iya, lucu itu. Raf Ashi. Makamnya terbelah jadi dua itu. Iya, ini makamnya terbelah jadi dua. Jadi rebutan itu mungkin rebutan, antara iya. orang Libanon sama orang Israel. Cuma uniknya kalau di bagian wilayah yang dikuasai Israel, karena itu bagian wilayah Palestina kan, dikuasai Israel, dimunculkan nama Raf Ashi. Sedangkan yang di bagian yang separuhnya sana tidak diberi nama. Oh, yang di Jadi Libanon nama tidak dikasih Syekh nama. Abad hilang. Oh. Berarti Ashkenazi ini melakukan perampokan sejarah sebetulnya. Ya, kalau menurut versi orang-orang Yahudi Ashkenazi bukan perampokan sejarah, tapi itu merupakan penciptaan sejarah berdasarkan klaim dari tradisi Ashkenazi. Internal mereka. Menciptakan tokoh di sini Menciptakan makamnya tokoh, gitu mungkin ya. Supaya nanti nggak diklaim sebagai tokoh fiktif kan itu. Ya memang kalau ada kuburannya kan bukan tokoh fiktif. Padahal ini kuburan orang lain gitu loh. Ya menurut siapa dulu? Menurut Ya, orang Muslim kan. orang Muslim. Tapi menurut orang Yahudi bukan. Ini Rabi apa? Ashi. Rabi Ashi. Memang. Maksudnya Iya. menurut orang Yahudi Ashkenazi. Cuman ya lucu juga sih. Tapi memang pembuktiannya memang susah ya, Ustaz. Ya memang susah karena apalagi ada kaitan dengan politik kan. Oh. Siapa yang bisa melawan atau Kekuasaan. bisa mencegah bahwa ini adalah makam dari Raf Ashi? Siapa yang bisa mengubah itu? Nggak ada. Ini kan sudah dalam cagar budaya orang-orang Yahudi Ashkenazi. Udah masuk. Berarti tujuannya dia ke arah wilayah ini Raf mungkin. Bukan sekedar wilayah, tapi sejarah. Iya, jadi dia mengaskenasikan sejarah supaya dia bisa menguasai, eksis kan akhirnya. Ya begitulah. Nah, kemudian yang memprihatinkan adalah adanya suatu oknum Habib, nggak perlulah kita sebut namanya, yang menyatakan bahwasanya tokoh yang melakukan pembelokan sejarah atau silsilah atau tanda kutip ya begal nasab atau begal kuburan ini dinyatakan tuh memiliki kemampuan ronsen makam dan juga kemampuan ilmu atau data yang lebih daripada pihak Keraton Jogja bahkan. Nah, itu kami sangat prihatin. Karena pihak Keraton Jogja ini adalah yang penjaga adat dan budaya merupakan kesultanan yang masih eksis sampai dengan sekarang, bahkan menjadi daerah istimewa. Sehingga bila mana ada yang menyatakan lebih tahu daripada pihak keraton atau orang keraton, itu buktinya kalau memang dia lebih tahu, semestinya bukanlah baru menemukan makam dan baru ngebangun. Tapi kalau misalkan dirinya atau keluarganya sudah tahu daripada pihak keraton, mestinya keluarganya dari dulu turun-temurun sudah menjaga makam-makam leluhurnya. Tapi nyatanya ini baru menemukan makam di Semarang, baru dibangun. Nah, dengan menemukan ini tidak bisa kita sebut dia lebih tahu daripada pihak keraton. Karena kalau pihak keraton turun-temurun menjaganya. Iya, mungkin bisa disebutkan katanya yang ditertuduh itu siapa sih? Yang dicurigai itu siapa dari sumber-sumber itu? Apa yang seperti viral sekarang yaitu yang katanya itu Habib Lutfi bin Yahya atau bagaimana? Ya itu beberapa orang yang bicara dengan saya kok nadanya sama. Misalnya di Kebumen, di Kaligowong itu ada Pak Kiai Yasirun, saya diundang ngaji sekitar situ, kemudian bercerita bahwa di sini ada makam Habib siapa namanya saya lupa,
Terus saya dikasih silsilahnya juga, diberi silsilahnya. Keren tuh. Anu bin. Heeh. Lah, saya tanya, ini memang dari lama atau baru? Baru aja. Baru diketemukan gitu. Kuburannya sudah lama dan sudah diziarahi biasa, tapi dulu namanya bukan itu. Gitu. Sekarang jadi Sayyid Habib Anu. Nah, itu kata siapa? Ini kata Habib Lutfi. Iya. Nah, juga yang di Terboyo. Terboyo, Dulu Semarang. itu bukan kuburan. Waktu saya ke sana itu mampir sholat, kok ada ruangan yang dikasih kelambu. Dan disebut-sebut situ adalah siapa namanya? Jubatil Kubro. Nah, saya masuk ke dalam, nama tukang ziarah kan tahu, kok rata begini gitu kan. Iya. Ada tanah rata di kuburan, dikasih kelambu. Saya tanya sama penjaganya, ini benar kuburan Pak? Nggak ada kuburannya kan? Nggak ada, cuma petilasan. Nah, itu kata siapa? Kata Habib Lutfi. Petilasan sekarang jadi kuburan. Sekarang tiba-tiba kemarin saya kesana lagi sudah makam Syekh Jumadil Kubro. Nah, saya kan karena ini di masyarakat, apalagi kemarin Mbah Ki Mufid ya, paten. Iya. Saya kan tidak mau percaya dengan berita di internet di mana. Saya kebetulan habis ceramah di daerah Kalioso di haul Syekh Qorib ya. Mbah Qorib. Saya minta waktu untuk mampir ke sana, sowan sana. Beliau malah kenceng. Oh, ini anu Langsung nyebut nama malah iya, jambal. ini kerjaannya ini nih. Masya Allah, itu Ibn Yahya gitu kan. Gimana Mbak? Habib bin Yahya maksudnya kan gitu. Beliau kasar ya memang. Ya namanya juga mungkin tukang silat ya gitu Iya. kan. Dan memang mengalami banyak hal. Beliau adalah putra dari Kiai Sawunggaling. Namanya bukan Sawunggaling. Cuma diberi nama Sawunggaling oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Karena Jawara. Komandan Hizbullah. Komandan Hizbullah. Iya, bapaknya Komandan. Cerita, saya sudah tahu katanya dari bapak saya dulu tahun 8 ini. Pokoknya ini Lutfi bin Yahya nih, semua. Waduh. Saya bilang, "Nggak salah, Mbah. Silakan sebarkan ini omongan saya. Tanggung jawab. Dan saya tanggung jawab, saya siap bertemu dengan siapapun." Oke, ngeri juga ya. Nah, ini orang tua. Waduh, kalau ini terus-terusan, saya tidak sebarkan rekaman saya simpan aja walaupun ada, takutnya dikira saya bohong kan. Bahkan dia itu pernah pesan sama Sarkup di sini namanya siapa itu. Suruh mencari 8 kuburan. Hah? Cari 8 kuburan mau dikeramatkan. Mau disulap jadi keramat. Kemudian satu lagi di sini ada kuburan Syekh Banjari. Sekarang jadi bin Yahya. Tuh. Beliau bahkan ya istilahnya menantang. Ayo ketemu siap. Saya tidak takut, sebarkan. Saya bertanggung jawab. Bahkan kalau saya tidak ngomong saya dosa. Itu istilahnya. Kan dia dapat kasyaf lagi kan, dapat mimpi lagi. Saya tidak tahu karena itu persoalan apa ya, spiritual. Dan yang persoalan spiritual kan bukan hanya Islam. Iya banyak. Ya kan? Yahudi juga. Ya itu kalau di Islam kan namanya wali-wali gitu ya. Wali ini mengatakan demikian, mendapatkan kasyaf gitu ya. Jujur pengen belajar itu kan, metode Ronson itu. Bisa dipelajari secara akademis. Nah, ini kalau orang Indonesia mengatakan ini metode Ronson, tapi mereka nggak mengatakan metode Ronson. Itu dari kasyaf dari seorang kabalis. Kabalis itu praktisi kabalah. Ya dia tahu ini kuburan ini. Nggak perlu pakai bukti arkeologi. Kalau dia sudah mengatakan demikian langsung percaya. Karena mungkin bisa berdialog dengan roh-roh itu mungkin. Ya karena kalau sudah masuk dalam tradisi kabalah itu nggak ada seorang pun yang bisa membantah itu. Ya, itu juga nih yang munculnya ini kan, kayak apa namanya? Genom-genom itu kan dia ngambil dari elemen tanah bisa jadi prajurit itu kan ya. Ini fakta real yang tidak bisa ditolak bahwa makam Syekh Abbad yang sebetulnya itu warisan bersama bagi orang-orang Muslim di Lebanon, yang kebetulan beliau itu wafat di kawasan tanah Palestina setelah melakukan rihlah dan pengajaran kepada orang-orang Palestina sebelum tahun 67. Setelah tahun 67 ketika bangsa Arab kalah perang, saat itulah terjadi pengaskenazian makam Syekh Abbad menjadi makam Rabi Asy.
Jadi makam Syekh Abad hilang namanya, dihapus, nggak ada. Tapi yang muncul adalah Raf Ashi. Coba tadi, Pak Edi. Ini kan, ini masuk sudah kawasan Israel. Nah, ini pintu gerbangnya coba. Mana ada nama Syekh Abad? Nggak ada. Tidak ada, betul. Lihat ini diselus. Raf Ashi. Raf Ashi. Resh, Bet, Alef, Shin, Yod. Raf Ashi. Mana ada nama Abad? Nggak ada. Nggak muncul. Jadi fenomena seperti ini itu sudah diketahui, sudah go internasional. Makanya di sini dipasang plakat kan? Ini plakat loh. Iya. Plakatnya apa? Maraf Ashi. Cuman menarik lah, kalau di Indonesia dia nggak mungkin sebut, kalau Arabnya kan kubur gitu ya. Kalau di Indonesia bukan sebut kubur, Apa itu? makom. Oh, makom. Makom beda Makom. lagi. Itu istilahnya nggak tepat sebetulnya. Lebih tepat seperti ini. Makom. Kubur kan kubur. Kalau Betul. makom kan Makom seperti kan tempat berdiri, makom. Itu nggak mesti kuburan soalnya. Telesan kalau di sini. Oh iya, seperti di depan Ka'bah itu kan ada makom Nah, Ibrahim. makom Nabi Ibrahim kan telapak kaki Nabi Ibrahim. Jadi bukan kuburannya Nabi Ibrahim di sini. Tapi makom Ibrahim itu kan bukan kuburan Nabi Ibrahim. Bukan. Dan tidak ada seorang pun yang berani itu menyulap jadi kuburan. Nggak boleh. Kalau di Indonesia, napak tilas itu dibuat jadi kuburan. Ada nih yang kapan hari beberapa kuburan dibongkar itu ya. Oh begitu ya? Ada berita seperti itu ya. Saya nggak tahu kenapa ada sesuatu yang Ya, mirip-mirip ya, kemiripan. mungkin karena punya sejarah yang Iya, kebetulan saja. Iya, kebetulan. Ini sudah menjadi perhatian dari para pemikir-pemikir, para sejarawan di Palestina, bahwa pola-pola semacam yang terjadi di Indonesia ini tidak jauh berbeda dengan pola yang terjadi di Palestina yang dilakukan oleh kaum Hazari juga. Karena perlu diketahui Yahudi yang hari ini ada di Israel itu bukan Yahudi keturunan Nabi Yakub. Mayoritas dari mereka adalah Yahudi keturunan Hazari yang sama berhaplogrup G juga. Maka dari persamaan haplogrup yang ada dengan pola pemalsuan makam yang terjadi, ini kita bisa menghubungkannya. Tidak boleh tidak, walaupun tidak mau menghubungkan, tapi ternyata polanya sama dengan haplograf yang sama, dan ada beberapa tulisan dari KRT Fakih tentang bagaimana algoritma dari sejarah orang-orang yang berhaplogrup G ini dalam dunia dari mulai ratusan tahun yang silam sampai hari ini itu membuat kerusakan. Ya, ininya algoritmanya hampir sama gitu. Pertanyaannya, dari pakar genetik internasional, Bani Alawi ini yang mengaku Sayyid atau Sadah Hadramut ini, itu terkenalnya Sadah Hadramut itu. Mereka berhaplogrup apa? G, G-nya G2. Tapi G sendiri sebelum pecah menjadi G1 dan G2 muncul pertama kali bermutasi di Kaukasus. Lah, di dalam genetik mereka ada beberapa kode yang kode ini ketika dirunut jelas leluhurnya dari mana saja. Jadi catatan leluhur kita kan dibentuk oleh materi leluhur kita. Dari ayah, dari ibu. Nah, ini menyumbangkan materi genetiknya. Kalau dari garis ayah berarti kromosom Y. Ini dari ayah kita, kakek kita, mbah buyut kita laki-laki, terus garis laki-laki hingga ke atas. Berapa puluh ribu tahun baru bermutasi. Itu. Lah, dari kajian genetik kromosom Y haplogrup G ini ditemukan PF3296. PF3296 ini nanti ada P303, ada macam-macam ke bawah, dan ini sudah diisbat oleh situs DNA-nya Yahudi internasional namanya jewishdna.net, bahwa di situ ada 2 sampel Asgaf dan Jamalulail yang diakui sebagai bagian dari keluarga Yahudi internasional. Jelas, itu yang pertama. Itu yang kedua. Pertanyaannya kan gini, Yahudi kan dari Israel. Israel kan nama lain dari Yakub. Yakub punya 12 putra. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ibrahim punya putra juga Ismail. Berarti kan harusnya kan haplogrupnya kan J1 sama dengan keturunan Bani Hasyim atau keluarganya Rasulullah. Kan gitu harusnya. Ini Yahudi yang asli. Yahudi yang J1 ada. Yang keturunan dari 12 suku putranya dari Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Harus J1 dan ini ada. Dan mereka sekarang berdemo di jalan-jalan di New York, di seluruh dunia, mengecam pembantaian negara Zionis Israel kepada Palestina. Dan mereka tinggal selama berabad-abad di Palestina dengan damai, berdampingan dengan Islam, berdampingan dengan Nasrani di Palestina sejak zaman Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Yerusalem, yang dipuji oleh seluruh ahli sejarah adalah penaklukan yang paling beradab, yang tidak ada pembantaian kepada perempuan dan anak-anak. Ini Yahudi Abrahamik yang asli. Loh, kok ada? Berarti ada yang nggak asli? Ada.
Menurut Philip Kostler maupun beberapa ahli sejarah dan pakar genetik yang lain, dulu ada sebuah kerajaan di Kaukasia. Nah, ini mulai serius ini. Di Kaukasia, di situ ada suku perampok namanya bangsa Khazar. Jelas suku perampok. Ada, linknya ada, bisa di-share. Ketika Nabi Sulaiman menguasai dunia, bahkan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa hewan, angin, jin semuanya tunduk pada Nabi Sulaiman. Karena takut diinvasi oleh Nabi Sulaiman, bangsa Khazar ini memeluk agama Yahudi. Jadi gitu. Karena takut diinvasi sama Nabi Sulaiman, akhirnya mereka memeluk agama Yahudi. Sampai kemudian mereka menjadi bangsa yang kaya karena mereka menguasai Kaukasia. Itu bangsa perampok. Namanya negaranya Khazaria. Ibu kotanya namanya apa? Eitil. Nah, jelas itu tulisannya itu. Di manuskrip yang lain ditulis Atil, ibu kotanya Khazaria. Kemudian mereka diserbu sama Mongol, diserbu sama Rusia dan lain-lain, akhirnya runtuh, tercerai-berai. Lah, sebelum tercerai-berai pernah terjadi surat menyurat antara Perdana Menteri Andalusia zaman Abdurrahman ketiga di awal abad ke-10 Masehi, itu yang bernama Hasdai bin Sabrut, Perdana Menterinya Andalusia. Lah, ini terjadi surat menyurat. Hei Raja Yosef, apakah engkau memeluk agama Yahudi sejak kapan? Engkau apakah keturunan dari mana? Dari jalur mana? Keturunan Ishak dari mana? Ini katanya Hasdai bin Sabrut, Perdana Menteri Andalusia yang Yahudi ini, kepada Raja Yosef Khazaria. Kata Raja Yosef, kami bukan keturunan Ibrahim, tapi kami keturunan dari salah satu putra Nuh. Ada Sem, ada Yapet, ada siapa satunya? Siapa namanya itu? Ini salah satu putra yang nanti menurunkan As-Samiri, bangsa Samaritan, menurunkan Musa As-Samiri dan macam-macam. Yang menurut Syekh Imran Husain, nanti di Kaukasia ini ada Ya'juj Ma'juj. Ya, ini bangsa yang nanti bangsa perampok, yang bangsa nanti akan menyusup ke semua negeri. Dan kemudian jelas bahwa mereka menganut agama Yahudi bukan dari jalurnya Ibrahim, tetapi karena mereka mencangkok ke agama Yahudi. Setelah kemudian tidak lama diserbu sama bangsa Rusia. Kerajaan Rusia menyerbu mereka. Setelah Mongol mereka semakin lemah, hancur lebur, tapi mereka sudah berdiaspora ke seluruh dunia. Jadi gitu. Jadi mereka selain mereka pertama pagan, penyembah berhala, penyembah matahari, pohon dan lain-lain lah, pokoknya gitu. Kemudian masuk agama Yahudi, kemudian mereka merasuk ke dalam agama Yahudi. Dan kalau kita lihat, banyak kan orang Bani Israel yang membunuh nabi-nabi Israel. Lah, pelakunya ya bangsa Khazar ini pelakunya. Jadi Bani Khazar ini juga membunuhi nabi-nabinya Israel sendiri. Dan kemudian mereka masuk ke banyak agama, masuk ke agama Nasrani, masuk itu ada Yahudi kripto namanya, Yahudi yang beragama di luar Yahudi. Itu GP303, kode ini juga ada di Ba'alawi, ada di Pulau Ibiza Spanyol. Jadi ketika inkuisisi penaklukan Ratu Isabella pasukan salib kepada Umayyah, kalau nggak murtad dibantai sehingga banyak yang lari, itu sebagian kaum Yahudi lari ke Pulau Ibiza. Tidak, ada dua hal yang harus kita pahami. Pertama, pemerintahan Israel yang sekarang yang berkuasa itu adalah dari kalangan Yahudi Ashkenazi. Istilah atau sebutan Ashkenazi bukan bagian dari kalangan Bnei Israel. Kalau disebut sebagai Bnei Israel, mereka adalah kaum Yahudi Temoni, kaum Yahudi Falasha, kaum Yahudi Mizrahi. Tapi kalau disebut Ashkenazi, itu adalah keturunan dari Yafet, bukan keturunan dari Shem. Itu catatan yang harus dipahami. Yang berkuasa itu kan yang disebut Yahudi Ashkenazi. Yahudi Ashkenazi itu sebetulnya bukan Yahudi asli, tapi Yahudi kelas di luar dari 13 suku Israel. Oh, itu di luar di luar dari 12 suku Israel. Berarti mereka bukan dari 12 suku itu? Ya makanya disebut Yahudi Ashkenazi. Nah, tapi kok mengakui Yahudi ya? Nah, begini, ya itu kembalinya ke Alkitab sendiri ya. Kembalinya ke Alkitab. Alkitab itu mungkin bisa ditampilkan yang terjemahan bahasa Indonesia dulu. Apa itu? Alkitab. Oh, Alkitab. Tolong Pak Edi bisa buka dalam Kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 10 ayat 1 dan ayat kedua. Kitab Kejadian pasal 10 ayat 1 dan ayat kedua. Ayat 2. Inilah keturunan Sem. Coba dibesarkan Pak Edi. Inilah keturunan Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak laki-laki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yaman, Tubal, Mesek dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat dan Togarma. Keturunan Yaman ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim dan orang Dodanim. Nah, dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet.
masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Coba perhatikan di ayat pertama. Inilah keturunan Shem. Jadi Shem itu anaknya Nabi Nuh. Shem melahirkan beberapa anak, tapi kita lihat di situ ya. Inilah keturunan Shem, Ham, dan Yafet. Siapakah mereka ini? Anak-anak Nuh. Ya, jadi Nuh itu, Nabi Nuh punya anak yang namanya Shem, punya anak namanya Ham, punya anak namanya Yafet. Dari Shem nanti itu muncul Bani Ismail. Dari Shem muncul Bani Israel. Ya, Bani Israel itu diwakili dengan 12 suku. Ya, 12 suku. Nah, selain ada Shem, ada Ham, ada Yafet. Nah, kemudian dijelaskan, setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Nah, sekarang fokus ke ayat kedua. Keturunan Yafet, ya. Berarti saudaranya Shem. Siapakah itu Yafet? Ya, anaknya Nabi Nuh. Siapa saja anak-anaknya Yafet? Disebutkan, keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Meshech, dan Tiras. Ya, perhatikan itu. Ada sebutan nama Magog. Siapa itu Magog? Nah, nanti saya jelaskan. Ayat ketiga, keturunan Gomer ialah Askenaz. Ini bahasa Indonesianya ya. Kita lihat yang versi bahasa Arabnya di sini. Ini disebutkan dalam Alkitabul Muqaddas. Ini Bible dalam versi bahasa Arab. Ini versi Kristen ya. Disebutkan hal yang mirip dengan versi bahasa Indonesia. Wahadihi mawalid Bani Nuh. Inilah anak-anak keturunan yang disebut Nabi Nuh itu. Syam, Waham, wa Yafet. Yakni yang pertama Syam, Ham, dan Yafet. Wa wulidalahum banun ba'da tufan. Jadi mereka itu anak-anak yang dilahirkan setelah terjadinya tufan. Kemudian disebutkan Banu Yafet, anak-anaknya Yafet itu siapa? Gomer wa Ma'juj. Jadi kalau disebut Magog, bahasa Indonesianya, ini di sini Ma'juj. Kalau disebut Ma'juj, dalam Quran ada nggak istilah Ma'juj? Ada. Ya'juj, Ma'juj, itu ada. Jadi ada suku bangsa yang disebut Ma'juj. Itu yang harus dipahami, siapa itu Ma'juj. Kemudian ayat yang ketiga, keturunan Gomer, yang sebetulnya saudaranya Ma'juj, itu melahirkan nanti punya anak yang namanya Askenaz, Rifat, dan Togarma. Siapa itu Askenaz? Di sini disebutkan Banu Jomer Ashkenaz. Ashkenaz, yang dalam bahasa Ibrani nanti aslinya disebut Ashkenazi. Jadi Ashkenazi itu sebetulnya bukan orang dari kalangan Bani Israel. Berarti bukan keturunan dari Sem ya? Bukan keturunan Sem. Tapi mereka ini adalah orang dari keluarga besar Yafet, dan sekaligus masih ada kaitan dengan orang yang disebut Ma'juj, Ashkenazi. Makanya orang yang disebut orang Ashkenazi. Yang memeluk agama Yahudi disebut sebagai Yahudi Ashkenazi. Itu kalau satu orang disebut Ashkenazi. Tapi kalau banyak, orangnya banyak disebut Ashkenazim. Nah, Yahudi Ashkenazim itu bukan bagian dari 12 suku Israel itu. Karena istilah Ashkenazi itu bukan dari keturunan Shem, tapi keturunan Yafet. Siapa yang berkata begitu? Alkitab sendiri mengatakan demikian. Jadi Alkitab mengatakan demikian. Orang Yahudi Ashkenazi. Tahu nggak orang-orang Yahudi Ashkenazi dari mana? Dari Kaukasus. Kaukasus. Dan siapa yang berkata begitu? Guru saya sendiri. Siapa itu? Syekh Imran Hussein. Siapa yang nggak tahu Syekh Imran Hussein? Semua orang tahu. Jadi Syekh Imran Hussein itu sangat sangat terampil untuk menguraikan siapa itu orang-orang Ashkenazi. Yahudi Ashkenazi ini. Dan yang melakukan perampasan terhadap tanah Palestina itu adalah kebijakan Yahudi Ashkenazi. Dan yang mengubah makam dari Syekh Abbad menjadi makam makam Rabi Ashi adalah dari kalangan Yahudi Ashkenazi. Kenapa bisa begitu? Wallahu a'lam. Ya, itu mudah-mudahan menjadi informasi bagi semua netizen bahwa apa yang dilakukan di sana, di Palestina itu seperti ini. Bukan hanya wilayahnya yang diambil alih, tapi tempat jejak makam orang yang dimuliakan juga diambil alih, dinamakan menjadi Raf Ashi. Nah, sebagai bukti saja, tokoh yang bernama Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat yang merupakan putra daripada Tumenggung Jayaningrat dan menantu daripada Sultan Hamengkubuwono II.
dari ibunya beliau ini adalah putri daripada Sultan Hamengkubuwono I. Aslinya beliau ini seorang pahlawan yang berjasa dalam peristiwa Geger Sepehi, dan dimakamkan tuh aslinya itu adalah di makam Jajaran Bantul Jogja. Nah, bukan di Semarang. Nah, pihak Keraton Jogja itu memakamkan beliau di Jajaran Bantul itu merupakan makam keluarga besar beliau sebagai terah keturunan daripada keluarga Krian, atas lagi nanti ke Adipati Pragola dan juga ke Ki Ageng Ngerang, bukan keturunan bin Yahya yang ngarang-ngarang gitu. Dan itu terjadi ada 2 pembelokan. Jadi Sumodiningratnya itu sendiri di Semarang dialiaskan sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya, sedangkan di makam aslinya dibelokkan menjadi Habib Ahmad bin Toha bin Yahya, seakan-akan bersaudara. Padahal aslinya beliau ya bukan ke bin Yahya, tadi yang saya sebutkan tadi, dan bermakam asli di Jajaran Bantul Jogja. Kalau yang di Semarang itu konon awalnya adalah makam daripada Syekh Kramat Jati. Kemudian diklaim menjadi makam Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Nah, diklaim lagi dialiaskan sebagai Singobarong alias Kanjeng Raden Temenggung Sumodiningrat. Jadi pengaliasan ini membuat makin rancu. Karena sebenarnya aslinya beliau makamnya di Jajaran Bantul, ini dibikin Sumodiningrat tuh seakan-akan di Semarang, yang di Jogja seakan-akan saudaranya. Dan tambah rancu lagi, dengan adanya Pangeran Diponegoro juga dibelokkan menjadi Habib Hamid bin Toha bin Yahya, yang seakan-akan saling bersaudara ini. Padahal kalau Pangeran Diponegoro aslinya adalah putra daripada Sultan Hamengkubuwono yang ketiga. Nah, jadi ini akan membuat kita bingung, karena Sumodiningrat itu adalah anak Jayaningrat, sedangkan Diponegoro anak Hamengkubuwono III tiba-tiba dibelokkan sebagai anak daripada Habib Toha bin Yahya. Jadi nasabnya jadi belok gitu. Dan ini melibatkan beberapa keluarga yang berbeda-beda. Padahal Pangeran Diponegoro adalah keponakan dari bibinya Sumodiningrat. Karena Sumodiningrat memiliki istri Putri HB2 yang bersaudara dengan HB3, berputra Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro dengan Sumodiningrat itu paman dengan keponakan ya. Jadi istrinya beliau adalah bibinya Pangeran Diponegoro. Nah, ini serba dibelokkan menjadi anak Habib Toha bin Yahya. Nah, ini merupakan suatu hal yang memprihatinkan. Bila mana mereka ini menyatakan lebih tahu dari pihak keraton, tunjukkan bukti datanya. Karena pihak keraton itu memiliki data penjagaan yang primer dan data-data primer, data-data mayor. Contohnya untuk silsilah keluarga Sumodiningrat ini tercatat dalam data serat silsilah leluhur Ing Kadenurian Jogja. Juga ada Babat Sepehi, apalagi Pangeran Diponegoro, ada Babat Diponegoro yang beliau tulis langsung. Dan sejarawannya pun juga banyak, dari pihak di UIN Kalijaga juga ada, Gajah Mada ada, bahkan Profesor Peter Carey pun juga ada. Dan juga data tentang masalah Sumodiningrat itu tercatat dalam data primer, yang menuliskan itu adalah Pangeran Mangkudiningrat bin Hamengkubuwono II yang merupakan saudara iparnya. Datanya benar-benar primer, bahwasanya tidak ada di Semarang, tuh nggak ada, adanya di makam Jajaran Bantul Jogja. Jadi kita prihatin sekali bila mana ada pembelokan tersebut. Dan tidak hanya itu, juga tokoh Panembahan Giriloyo Raja Cirebon, yang kalau dalam data Cirebon merupakan menantu daripada Susunan Amangkurat I Mataram, makamnya itu sempat dipublis ke publik sebagai makam daripada Habib Muhammad Kodi bin Yahya. Nah, ini juga merupakan keprihatinan bagi kami. Tidak hanya itu saja, ada lagi yang marga-marga lain Mbak Alawi, ada Mbak Fakih atau Alaidrus. Contoh juga yang kami juga dapatkan data dari keluarga Jogja, juga ada seorang makam Abdurrahman Alaidrus tapi dialiaskan kepada Ki Juru Mertani yang pertama. Padahal Ki Juru Mertani yang pertama ini beliau adalah terah daripada Sunan Giri ke Wali Songo. Sehingga harusnya itu ke Sunan Giri itu harusnya terahnya ke Al-Jalani Al-Hasani, dibelokkan kepada Alaidrus. Setelah itu ada lagi makam Panembahan Karanglo. Itu yang sebenarnya terah kepada Raden Patah Demak. Andai kata dianggap sebagai Bafakih atau ke bin Yahya atau nyambung ke Rasul, mestinya daripada mertuanya Raden Patah Demak yang merupakan Sunan Ampel, bukan ke Bafakih atau ke bin Yahya. Tambahan lagi juga kami dapat kabar daripada saudara-saudara kami, makam daripada Panembahan Bodo, yang sebenarnya beliau itu adalah terah daripada Arya Damar Palembang bin Raja Majapahit. Itu pun juga dibelokkan. Jadi ada banyak kasus-kasus yang terjadi pembelokan nasab sejarah dan silah. Ini beloknya belok kanan apa belok kiri? Wah, kemana-mana ini. Kalau belok kanan, tolong segera belok kiri. Kalau belok kiri, tolong segera belok kanan. Kalau tidak bisa nyobros. Ya, bahkan saya habis dapat kabar lagi. Sepakat. Habib Hasan yang lagi dipermasalahkan di Semarang, ini saya dengar dari saudara Banten juga sudah mulai dibelokkan di Pandeglang makan meh.
Jadi ada Habib Hasan bin Yahya, ini sudah mulai dikabarkan ada makamnya pula di Pandeglang, Banten. Nah, ini merupakan suatu kerancuan. Bahkan juga kita dapatkan kabar juga Syekh Yusuf Makassar pun juga dibinyahiakan juga. Makam asli dari KRT ya Sumodiningrat itu ya di Jejeran, di Pleret ya, Wonokromo, Bantul, Yogyakarta itu. Bukan di Lemper Kidul Semarang. Ya. Ini dikuatkan lagi oleh wawancara Raden Diptyo Laksmono dengan Peter Carey, seorang profesor peneliti sejarah Mataram, ya, guru besar Oxford University Inggris. Baru saja kemarin, nanti Peter Carey yang menerangkan sendiri, berikut didapatkan dari Babad Yogyakarta, Bedaing Yogyakarta, dan lain sebagainya. Buku beliau yang didapatkan dari dokumen internal dan eksternal. Bahkan beliau, Peter Carey, juga minta maaf atas kekejaman Inggris terhadap orang-orang Jawa pada waktu itu. Mbah buyutnya, ya, bapak-bapak atau mbahnya Peter Carey. Ini yang patut kita luruskan sejarah ini secepatnya. Berarti tidak semua makam keduanya itu benar, pasti ada yang keliru. Nah, akhirnya dikaranglah manakib baru lagi bahwa yang di Jejeran Pleret itu bukan makam KRT Sumodingrat, tapi adiknya yang bernama Habib Ahmad bin Toha bin Yahya. Ngarang-ngarangnya pinter. Padahal saksi mata, pelaku sejarah nyata bahwa makam KRT Sumodiningrat itu ya di situ dimakamkan pada waktu malam hari. Saya kan pernah mengatakan makam Mbah Priok di Tanjung Priok, Jalan Dobo, itu palsu. Kok sekarang masih diziarah? Ya pengumuman, saya sampaikan sekali lagi, saya umumkan, itu harus dibongkar. Maka Mbah Priok, ya, yang asli sudah dipindah ke daerah Semper, tempat pemakaman umum Budi Dharma Semper. Ziarahlah ke situ. Tidak ada kerangka makamnya di Priok itu. Maka Mbah Priok Huba Al-Khatir itu nggak ada makamnya. Sama seperti ini di Lemper Kidul Semarang itu. Ya nanti yang saya khawatirkan kan kucing-kucing dikubur di Padoi lah, ya. Ya mohon maaf, bisa juga. Bisa juga. Maka ini bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, hari ini mungkin pemerintah belum perlu turun tangan. Mungkin karena lagi sibuk Pilpres. Uyang juga memikirkan bagaimana keamanan Pilpres. Minimal bangsa Indonesia sekarang dengan adanya isu nasab yang kemudian sekarang mulai juga dari isu nasab ini mempunyai apa namanya irisan-irisan dengan sejarah, irisan-irisan dengan adanya makam-makam palsu. Maka ini harus mulai cilok kanan, cilok kiri. Apakah ada kejadian semacam di Ngayogyakarta Hadiningrat, makam-makam yang diklaim atau makam-makam yang baru diadakan seperti di Semarang, di Jogja, di Solo, ini yang ada di lingkungan masing-masing. Kalau ada, segera untuk diteliti. Kemudian ditanyakan apa motif orang-orang yang bikin makam itu. Siapa dia? Kalau misalnya dia hanya mencantumkan nama bangsa Indonesia, Mbah Jabrik misalnya, itu tidak terlalu apa namanya itu berbahaya. Tapi kalau sudah namanya ini nama orang-orang luar dari bangsa Indonesia, dari anak-anak atau dari suku-suku Nusantara sendiri, maka ini dikhawatirkan sengaja pola ini dilakukan untuk mengkaburkan sejarah di masa yang akan datang. Sehingga sejarah ini akan menjadi begitu gelap untuk difahami hakikat kebenarannya oleh para anak-anak cucu kita di masa yang akan datang. Kalau perlu langsung dibongkar apabila ada makam-makam yang tidak jelas juntrungnya, siapa dia, kesejarahannya bagaimana. Kok dulunya enggak ada, sekarang kok ada. Dulunya orang situ nggak mengenal, kok sekarang tokohnya itu ditokohkan, atau sosoknya itu yang dulu tidak ada, kemudian dibentuk nilai-nilai kesejarahannya. Ini sangat berbahaya sekali. Gitu. Jadi jangan coba-coba merubah sejarah di Nusantara ini. Kualat. Apakah berani dengan seorang Habib Sepuh itu kualat? Ya tidak, kalau untuk membenarkan, mengingatkan dengan cara yang baik. Saya ingin mengingatkan beliau, Habib Lutfi bin Yahya, dengan cara yang baik. Ya mohon maaf,
saya masih menghormati beliau sebagai sesepuh, orangnya alim, ketua Jatman Jamiah Thariqah An-Nahdiyah, orang yang disepuhkan, yang dituakan. Tapi tolong jangan berbohong. Seperti yang disampaikan pada pertemuan di UIN Syarif Hidayatullah kemarin itu, seseorang itu boleh salah, tapi jangan bohong. Kaum tasawuf, ahli pengikut tasawuf atau sufi, ahli thariqah itu boleh salah. Saya pun boleh salah. Oh, saya juga manusia, makhluk yang salah dan lupa. Tapi jangan berbohong. Jangan ngarang-ngarang cerita sendiri, gawe-gawe sejarah dewe. Akan menerima dosa jariah. Bukan pahala jariah. Tapi dosa jariah yang mengalir terus-menerus. Sampai anak, cucu, buyut, canggah, wareng, dek-dek, ganung siwur, tarangan bubrah, tebok bosok, bus kandang, dan seterusnya, sampai generasi yang akan datang. Oleh sebab itu, alhamdulillah, matur suwun masih ada orang sepuh, kiai yang berani mengungkap fakta ini. Jadi ya kami harap tolonglah berhenti untuk melakukan pembelokan sejarah dan silsilah. Ya memang kalau kami di sini yang lebih terkena dampak langsung dari pihak keluarga Jogja. Kami di sini karena mewakili keluarga Banten sifatnya hanya ikut prihatin karena ini kami meskipun tidak langsung dibelokkan tapi oleh keluarga yang Jogja yang ibaratnya juga setelah dibelokkan, tapi saya juga dari garis ibu juga keturunan Pangeran Diponegoro sehingga ikut prihatin atas terjadinya pembelokan sejarah dan silsilah ini. Jadi kami harapkan ini bisa berhenti dan sadar, insyaf, minta maaf kepada publik, minta maaf kepada keluarga Jogja dan keluarga keturunan yang asli. Jadi supaya kita mampu untuk menghalau pengkaburan sejarah ini harus segera diluruskan. Jadi menurut saya makam yang ada di Lemper Kidul ya, Semarang itu harus dihancurkan. Sudah kadung diresmikan ya oleh wali kota Semarang itu. Bagaimana ya harus dihancurkan kayak makam Mbah Priok. Dan kita memohon pada para pelakunya untuk bertobat. Bagaimana cara bertobatnya? Bertobatnya adalah dengan pertama, apabila kuburan itu sama sekali dulunya tidak ada, kemudian mereka bentuk, maka kuburan ini dihancurkan. Kalaulah kuburan ini sudah punya nama dan makamnya ada, dia bikin makam palsu lagi, maka kita minta alias yang dialiaskan oleh mereka terhadap leluhur kita, pahlawan kita ini, untuk dicoret itu aliasnya. Dan apabila tidak mau, ya terpaksa kita harus bergerak ke ranah selanjutnya yang diatur di dalam negara kita, yaitu ranah hukum. Karena ini sudah masuk dalam kategori pemalsuan dan penipuan. Pemalsuan terhadap sebuah sejarah dari tokoh kita. Yang kedua, penipuan terhadap masyarakat. Kebohongan publik ini masuknya. Dan ini yang harus menjadi perhatian, dan mudah-mudahan mereka sadar untuk segera bertobat, untuk menghentikan segala upaya-upaya. Apabila di dalam hati mereka ada keinginan yang jahat itu, maka segera bertobat untuk menghentikannya. Kalaulah itu hanya sebuah kesalahan, ya mudah-mudahan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu sebuah kesengajaan, dengan bertobat insya Allah juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan remehkan ini karena tensinya naik terus ini. Tensinya naik terus. Jadi ya kita sih berharap tidak terjadi seperti di Rohingya gitu. Tapi kalau trennya seperti ini tidak segera mereka itu taslim, menyerah, mengakui, kemungkinan untuk menjadi seperti Rohingya itu kok menurut hitung-hitungan kita kok besar. Jadi ini demi bangsa dan negara kita, demi kemanusiaan, kan kasihan juga kalau terus-menerus mereka melakukan kekeliruan, kesalahan dan masih saja tidak mau taslim padahal semua bukti ilmiah sudah tersedia. Tetapi justru mereka menjawab dengan provokasi, melepaskan anjing-anjing tukang menggonggong terus-menerus. Ya bukan Kiai Imat, bukan saya, bukan Tubagus Moge, bukan KRT Fakih, bukan yang lain. Yang ngamuk itu nanti publik. Survei-survei kan membuktikan. Dulu waktu kita pertama kali duduk di sini kan saya sampaikan paling sedikit 60-75% kan. Semua survei membuktikan bahwa publik itu 60-75% itu hari ini
tidak sekedar mendukung apa yang benar, tetapi sudah mulai marah. Nah ini menurut saya negara harus turun tangan. Kalau enggak itu pasti kisruh pasti. Bahkan tadi ngobrol-ngobrol sebelum Kiai Imad dan Tubagus mau datang itu. Coba bisa kita minta tukang survei. Isu tentang ini, tentang pelurusan sejarah, tentang apa itu pemalsuan nasab, tentang pemalsuan kuburan, itu jauh lebih diperhatikan publik bahkan dibandingkan dengan isu pilpres. Bayangkan, pilpres itu kan hajatan paling besar untuk sebuah negara termasuk di Indonesia. Ini aja kalah kok isunya itu. Kalah dengan isu ini. Karena ini masalah benar salah dan tidak bisa abu-abu. Yang lembut dan yang kasar ya sama aja. Bagi saya sama saja. Bedanya itu mau ngakui enggak kalau mereka keliru, mau ngakui enggak mereka bukan keturunan Nabi. Mau ngakui enggak bahwa DNA mereka memang berhaplo G Yahudi, Khazar. Kalau enggak, ya kita sudah memperingatkan lah. Makanya saya alhamdulillah bukan ketum laskar lagi. Saya di mana-mana cuma menjadi penasehat. Jadi kalau ada apa-apa kan nggak bertanggung jawab lagi. Ini akan mengkaburkan yang kasihani keluarga aslinya. Jadi seakan-akan beliau-beliau oknum tersebut sebagai keturunan aslinya, sedangkan keturunan yang benar-benar asli, yang punya kekancingan dari Keraton Jogja, itu akan dianggap palsu nantinya. Jadi padahal untuk semua diningrat masih ada keturunan aslinya, yang saya kenal tuh Mas Budi itu beliau tuh keturunan semua diningrat, tapi dari istri yang telah Madiun. Karena dalam data primer Serat Sarasilah leluhur ing Kadanurjan Jogja, semua diningrat ini dengan pernikahan dengan Putri Hamengkubuwono II tidak berketurunan, buatan Puputro dalam datanya. Jadi punya keturunannya dari istri yang lain yang dari Madiun. Nah ini keturunannya masih ada sampai sekarang. Nah kalau ini dicangkok oleh keluarga Habib, nanti yang disangka masyarakat itu yang keturunan aslinya itu sang Habib tersebut, padahal aslinya bukan. Begitu juga Pangeran Diponegoro, keturunannya banyak sekali. Jadi jangan sampai ini semua jadi pembelokan dan merugikan orang lain. Hal yang penting kita sikapi di sini adalah bukan hanya sekedar pemalsuan makamnya, tetapi bagaimana efek domino dari semua ini. Bagaimana kaitannya dengan sejarah perjuangan, bagaimana juga dengan generasi penerus jikalau makam leluhurnya ternyata sudah dikaburkan sejarahnya, bahkan dipalsukan makamnya. Ini apabila kita melihat dalam teori penjajahan seperti ditulis oleh seorang penulis dari Swedia, Jurilina, masuk dalam satu di antara cara untuk menjajah sebuah bangsa, yakni dengan mengaburkan sejarahnya dan mengalihkan perhatian kita bukan kepada leluhur kita tetapi kepada orang lain. Sehingga dengan demikian keroposlah nasionalisme kita, yang hebat adalah orang sana, bukan orang sini. Ini salah satu strategi menurut beberapa ahli terkait dengan upaya-upaya penundukan atau penjajahan atas sebuah bangsa atau juga mungkin negeri. Dan dari sini kita bisa analisa sendiri. Maka itu kami dan sejumlah sahabat-sahabat dari pecinta budaya dan sejarah mengharapkan agar pemerintah turun tangan dalam meluruskan situs-situs bersejarah dan tokoh-tokoh hebat masa lalu. Mungkin Mas Dedi ada tambahan? Kalau saya pribadi ya benar seperti yang diucapkan oleh Prof. Ali, bahwa sejarah itu sangat penting bagi suatu bangsa. Itu identitas diri setiap bangsa. Ketika sejarah ini mulai hilang, dihapus pelan-pelan, maka kita akan kehilangan jati diri kita sebagai suatu bangsa itu. Makanya pesan saya tetap untuk para sahabat-sahabat yang segenerasi atau generasi selanjutnya, mari kita jaga sama-sama sejarah bangsa kita ini. Karena melihat dari sejarah bangsa lain yang bagaimana mereka terbuai, melupa menjaga sejarahnya, sehingga dihapus pelan-pelan, lama-lama mereka hilang jati diri. Seperti itu. Memang iya, kalau ingin memusnahkan suatu bangsa, itu yang dirusak sejarahnya dulu. Ya, mungkin sejarahnya. Jadi memang teknik ini memang sudah teknik valid sebetulnya. Jadi mungkin maksudnya pemerintah Askenazi ini kan untuk menghapus sejarah Palestina. Sejarah Palestina, termasuk orang-orang penting dari tradisi Palestina di Askenazikan. Orang awam mungkin menganggap hal sepele, enggak akan itu enggak penting. Enggak penting gitu loh. Tapi faktanya masih rusaknya itu. Tapi bagi orang Palestina penting itu. Karena apa? Nama Syekh Abbad nggak muncul lagi. Ya, alhamdulillah berarti banyak orang di Palestina yang paham gitu loh. Sayangnya di sini tidak. Gitu. Inilah yang menjadi sebuah PR bagi kita semua untuk meluruskan kembali dari efek-efek negatif klaim-klaim itu untuk bangsa kita. Karena Kiai Mujahidin sebuah klaim terhadap sejarah, apalagi sejarah yang sudah mapan dari keluarga Nusantara, misalnya kuburan yang diklaim
namanya dengan nama-nama tertentu yang bukan dari Nusantara, al-anu, itu akan berimplikasi terhadap kesejarahan masa yang akan datang. Di mana nanti akan terkaburkan antara sejarah yang sesungguhnya dengan sejarah yang terbentuk mulai hari ini yang kemudian akan diyakini kebenarannya pada masa yang akan datang. Nah, ini yang sedang terjadi di beberapa titik dalam diskursus masalah kuburan-kuburan palsu. Kalau saya pribadi sih sejalan dengan concernnya Prof. Ali bahwa untuk merusak suatu negara atau bangsa itu dia dirusak sejarahnya dahulu, dan itu merupakan langkah paling efektif karena orang-orang awam pasti akan menyepelekan hal seperti itu, alah gitu aja. Berbeda kalau kita mungkin langsung nyerang atau apa kan mereka langsung aware ya Raffi. Tapi kalau sejarahnya dirusak dulu, identitas bangsanya dihilangkan dulu, nanti mereka akan lupa anak turunnya lupa. Tahu jati diri mereka. Ya kalau kita hidup semasa dengan pelaku sejarah misalnya, Nah, tapi kalau anak cucu kita kan tidak tahu. Apalagi dokumennya juga dimusnahkan. Tadi di internet juga dihapus. Iya, di internet nggak ada, kita cari Syahabat nggak ketemu. Pengaskenasian seperti itu memang konsepnya. Apalagi mereka yang menguasai internet. Mereka bisa berkuasa menghapus apa saja itu. Mungkin ngapus peta Palestina pun bagi mereka tinggal klik aja hilangin namanya itu. Makanya untuk pesan saya sih untuk generasi selanjutnya ini Pak Edi ya, Pak Ali, jangan lupakan sejarah. Seperti pesan Bung Karno kan. Jas merah. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah.